Kalian tahu nggak kalau organisasi yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya dibentuk oleh Jepang itu sendiri? Bagaimana itu? Nah, hari ini saya akan menjelaskan 4 organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada masa pemerintahan Jepang. Inilah organisasi-organisasi tersebut. Yang pertama, ada Gerakan 3. Nah, Gerakan 3 ini berdiri pada tanggal 29 Maret 1942. Gerakan 3 ini dibentuk dengan tujuan sebagai propaganda, karena kita tahu Gerakan 3 ada Cahaya Asia Nippon, lalu ada Pelindung Asia Nippon, dan ada Pemimpin Asia Nippon. Nah, Gerakan 3 ini sebenarnya diketuai oleh Mr. Samsudin. Lalu karena memang kurang antusias masyarakat dalam Gerakan 3 ini, akhirnya dinyatakan gagal pada Desember 1942. Lalu yang kedua, ada Putra. Putra ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang merupakan sebuah singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Kenapa sih dibentuk Putra? Nah, pada awalnya pada 1942, Jepang mulai mengalami kemunduran dalam perang Asia Pasifik melawan Amerika, dan akhirnya Jepang membutuhkan tenaga dari Indonesia butuh bantuan dari Indonesia untuk bisa membantu Jepang dalam perang Pasifik. Nah, akhirnya Jepang memiliki sebuah ide, yaitu untuk memanggil tokoh-tokoh nasionalis dan sebuah organisasi dari hal tersebut sehingga mendapatkan perhatian dari rakyat Indonesia. Nah, akhirnya Jepang memanggil tokoh seperti Kiai Soekarno, lalu Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Keempat tokoh ini merupakan tokoh dari 4 serangkai yang memimpin Putra. Nah, Putra ini dipegang langsung oleh Indonesia dan lalu juga diawasi oleh Jepang, memiliki penasihat-penasihat Jepang. Lalu, namun akan tetapi, walaupun dengan tujuan Putra sebenarnya adalah untuk membantu Jepang, namun dipakai oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk bisa mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kenapa Jepang, organisasi yang dibentuk oleh Jepang malah dipakai oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan dari Indonesia itu sendiri. Lalu akhirnya Jepang merasa ada sebuah nasionalisme dalam sini, dan akhirnya Putra resmi dibubarkan pada tahun 1944. Hingga ada organisasi Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau Masyumi. Nah, MIAI ini sebelumnya telah dibekukan oleh Belanda karena memang tidak diperbolehkan. Namun pada 4 September 1942 MIAI kembali diizinkan untuk beroperasi. MIAI ini memiliki jadi pergerakan yang cukup penting. Kenapa? Karena MIAI menjadi tempat bersilaturahmi antara tokoh-tokoh Islam, jadi tempat berdialog dan bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam, sehingga sangat berhubungan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. MIAI senantiasa menjadi organisasi, dia pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan. Nah, dia itu memiliki sebuah slogan semboyan, yaitu berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan jangan terpecah belah. Nah, ini berarti bahwa organisasi MIAI ini sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dari Indonesia ini sendiri, sehingga akhirnya dapat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menempatkan umat Islam di kedudukan yang layak, lalu untuk mengharmoniskan Islam dalam perkembangan zaman, lalu yang ketiga adalah ikut membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Namun pada perkembangannya MIAI ini tidak terlalu membantu Jepang, dan pada akhirnya pada bulan November 1943 MIAI dibubarkan dan akhirnya dibentuklah Masyumi. Masyumi diketuai oleh Hashim Asyari. Nah, Masyumi ini akhirnya menjadi sebuah organisasi Islam, menjadi pertukaran juga mirip seperti MIAI, dan juga malah digunakan oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk menjadi tempat penampungan curhat-curhatan masyarakat, keluh kesah masyarakat, dan mengkritik Jepang atas tindakan-tindakan yang kurang manusiawi. Dan pada akhirnya bahkan Jepang sendiri pun menghormati organisasi Masyumi ini. Kayak misalkan ada pertemuan di mana pertemuan itu salah Jepang ya namanya Seikere, dan akhirnya orang-orang Islam di situ tidak mau, ada beberapa tokoh yang nggak mau melakukan itu karena bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Jepang pada saat itu sampai menghormati dan memaklumi bahwa tidak perlulah melakukan seikeri untuk bagi orang-orang Islam karena bertentangan dengan ajaran agama mereka. Last but not least, ada Jawa Kokai.
Nah, Jawa Hokai ini latar belakangan juga sama, yaitu pada tahun 1944, sama seperti Putra ya, latar belakangnya di mana Jepang mengalami kemunduran dan Jepang ingin akhirnya mendirikan organisasi untuk bisa memanggil tenaga-tenaga dari Indonesia. Nah, Jawa Hokai ini mirip dengan Putra, namun bedanya dengan Putra adalah Jawa Hokai dipegang langsung oleh Jepang. Kalau tadi Putra itu dipegang oleh 4 serangkai dari tokoh-tokoh Indonesia, sedangkan Jawa Hokai dipegang oleh tokoh-tokoh langsung dari Jepang. Nah, didirikan oleh Jenderal Kumaikichi Harada, dan arti dari Hokai itu sendiri adalah himpunan kebaktian Jawa. Nah, kebaktian Jawa Hokai ini maksud adalah pertama ada mengorbankan diri, ada 2 mempertebal persaudaraan, 3 melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Nah, akhirnya Jawa Hokai ini didukung oleh organisasi-organisasi massa dan akhirnya dapat menjadi sebuah organisasi yang juga dipakai oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk bisa mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.